Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi komentar yang ada di TikTok ini. Komentarnya begini: hai perempuan Indonesia, jangan rendahkan diri Anda, cari suami yang baik dan nikah sah. Kalau belum ketemu, kerjalah sampai sukses. Amin. Ya, saya akan coba menanggapi ini. Jadi ini pasti tanggapannya mengenai nikah siri ya. Artinya komentar ini menganjurkan jangan nikah siri. Ya, saya sebenarnya sepakat. Ya sepakatlah begitu sebagai penyuluh hukum dan sebagai orang hukum tentu tidak merekomendasi atau tidak menganjurkan untuk nikah siri, khususnya bagi perempuan, karena memang sesuai dengan penelitian, kajian, nikah siri ini yang banyak dirugikan adalah perempuan. Tentu tidak 100% saya mengatakan seperti itu. Mungkin juga ada yang nikah siri baik-baik saja karena memang suaminya bertanggung jawab, suami dan istrinya bertanggung jawab lah seperti itu. Tapi banyak juga nikah siri yang berdampak kepada istri dan anaknya. Kembali kita sampaikan bahwa nikah siri ini memang pernikahan yang tidak dicatatkan kepada catatan negara. Artinya secara undang-undang tidak dianggap adanya suatu pernikahan. Makanya akhirnya berdampak gitu kan. Saya sepakat tidak merekomendasi untuk nikah siri karena ada dampaknya. Dan dampak itu sesuai dengan kajian dan penelitian lebih banyak kepada wanitanya dan anak-anaknya. Nah, pertama misalnya kepada istri. Seorang istri yang dinikahin siri itu apabila suaminya itu tidak bertanggung jawab, misalkan pergi, dia nggak bisa menuntut nafkah. Karena kalau menuntut nafkah itu harus dengan berdasarkan pernikahan resmi yang dibuktikan dengan buku nikah. Nggak bisa. Nah, yang kedua misalnya suami sirinya ini meninggal dunia. Di situ juga apabila tidak diberikan warisan, tentunya kan ketika meninggal dunia warisan yang harta yang punya suami sirinya ini nanti tentu yang bertanggung jawab adalah misalnya saudara-saudaranya gitu. Saudara-saudaranya akan memberikan hartanya suami yang meninggal nikah siri enggak untuk istri sirinya. Kalau tidak, istri siri ini enggak bisa menggugat juga ke pengadilan karena tidak ada bukti pencatatan nikahnya gitu. Itu kerugiannya, dampaknya misalkan terjadi seperti itu. Yang lain misalnya harta bersama juga nggak ada gitu kan dalam pernikahan siri. Misalnya suaminya ini adalah orang yang sukses, orang yang banyak hartanya, orang yang bisnis sukses, sementara si istrinya hanya ibu rumah tangga biasa gitu. Nah, ketika tiba-tiba bercerai, itu nggak ada harta bersamanya karena tidak ada bukti pernikahan legalnya gitu. Kalau masalah dan harta bersama itu adalah dihitung mulai dari nikah secara resmi gitu, di KUA yang dicatat oleh petugas pernikahan itu mulai dihitung harta bersama. Sedangkan pernikahan siri kan memang tidak
dicatatkan di KUA. Jadi ya harta bersama tidak dianggap nggak ada. Yang sebenarnya secara hakikat ya sebenarnya ada gitu, karena seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya. Tetapi itulah karena pernikahan siri tidak dicatatkan, maka harta bersama pun dianggap tidak ada ketika terjadi perceraian siri. Nah, ini akan dibawa hartanya suaminya semua gitu. Karena mungkin misalnya hartanya adalah kebanyakan atas nama suami, akan dibawa suami semua. Itu beberapa hal mengenai dampaknya terhadap istri, yaitu nggak dapat warisan, nggak bisa menuntut nafkah, dan nggak ada harta bersama. Selanjutnya adalah dampak pada anak. Pertama, anak ketika lahir, semua anak memang berhak atas akta kelahiran. Akta kelahiran dari pernikahan siri tidak bisa dicantumkan nama ayahnya karena dari pernikahan siri. Karena untuk membuat akta kelahiran tentunya harus ada buku nikah. Apabila harus dicantumkan ayah dan ibunya, maka hanya dicantumkan ibunya saja di akta kelahiran dan nama anaknya, meskipun nggak ada masalah. Tetapi hanya kurang lengkap karena nggak ada nama ayahnya. Selanjutnya kembali, apabila si suaminya istrinya nggak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, ibu atau anak tidak bisa menuntut biaya pendidikan, misalkan pendidikan, karena pendidikan juga tanggung jawabnya ayah itu untuk memberikan biaya pendidikan. Nah, yang lain adalah waris, misalkan waris. Jika misalnya ayah tirinya ini meninggal dunia, anak-anak dari pernikahan siri secara undang-undang tidak bisa mendapatkan warisan karena tidak ada bukti buku nikah. Tuh. Nah, tetapi memang bisa mendapatkan harta dari ayahnya, namanya sih bukan dari harta waris, yaitu melalui namanya wasiat wajibah, asal bisa ditunjukkan dengan syarat teknologi dan ilmu pengetahuan. Misalkan ada tes DNA bahwa si anak ini adalah anak ayahnya, anak ayahnya biologisnya. Misalkan si ayah ini meninggal, maka dia berhak bisa mendapat waris atau harta dari ayah sirinya. Tetapi kan cukup merepotkan kan kalau harus tes. Nah, itu beberapa tes DNA, itu beberapa kerugiannya ketika menikah siri. Makanya kami sebagai penyuluh hukum, sebagai orang hukum, sangat tidak merekomendasi untuk nikah siri, khususnya bagi perempuan. Sebagaimana yang berkomentar ini juga sepertinya seperti itu, tidak suka dengan adanya pernikahan siri karena itu memang dampaknya banyak pada di perempuan dan anaknya. Ya kira-kira seperti itu. Tanggapannya agak panjang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, follow TikTok ini agar kita menjadi sahabat, dan silahkan kunjungi juga SDY Channel dan silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi hukum berikutnya dari kami. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.